Selamat sore Bapak Ibu, saudara serta saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam doa dan renungan hari Rabu GIDJ Jepara Pepandan Yogyakarta. Sebelum bersama-sama kita akan menaikkan doa kita, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu dan saudara semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kembali kami anak-anak-Mu di GIDJ Jepara Pepandan Yogyakarta boleh bersama berkumpul kembali, walaupun kami harus berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama menaikkan doa-doa kami, bersama-sama belajar untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan sama-sama kami baca dan kami gumulkan, begitu pula doa-doa yang akan kami naikkan, kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu, dan lebih juga Tuhan, firman yang bersama kami baca dan kami gumulkan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti di dalam hidup kami semua, dan boleh kami kerjakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk mengerti, memahami. Dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk senantiasa menghadirkan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sungguh diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan untuk kita pada malam hari ini, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia senantiasa membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukan setiap firman di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan menggumulkan tema
yaitu hikmat Allah yang menjaga lidah kita. Ada sebuah istilah di kalangan rakyat Jawa, khususnya rakyat jelata, istilahnya seperti ini. Ojo waton mangap. Ungkapan tersebut sesungguhnya adalah kesadaran dari orang-orang Jawa bagaimana pentingnya agar kita bisa menahan diri untuk tidak asal bicara. Dalam banyak kejadian kita tahu bagaimana kuasa dari lidah yang bisa menghancurkan banyak hal. Mulai dari hancurnya karir seseorang, hancurnya sebuah keluarga, hingga hilangnya nyawa orang lain karena kuasa dari perkataan yang asal mangap atau asal bicara. Jikalau kita mengamati sesungguhnya perkataan yang asal mangap itu bisa terjadi pertama karena orang yang mengatakannya tidak tahu kebenarannya. Pokoknya asal menarik apa yang didengar kemudian dikatakannya dan sesuai dengan pemahaman dirinya pasti akan diteruskan. Ini biasanya terkait dengan berita-berita hoax yang kita dengar kemudian kita dengan gampang meneruskannya baik lewat perkataan kita ataupun lewat gadget yang kita miliki. Kemudian yang kedua, sengaja dihembuskan supaya bisa menjatuhkan orang lain. Motivasinya bisa karena kebencian kepada orang lain ataupun iri karena keberhasilan orang lain. Dan yang ketiga bisa jadi karena adanya gangguan jiwa. Entah gangguan jiwa semacam halusinasi atau gangguan jiwa yang lain. Dan saya rasa ada beberapa hal yang lain lagi yang terkait dengan banyak orang yang senang sekali atau suka sekali berbicara asal atau waton mangap. Apapun motivasinya, apapun motivasi perkataan yang diungkapkan, apalagi perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang kotor, sekarang pun bisa ditambahkan dengan jari jemari kita yang asal nulis dan kemudian asal kita teruskan, itu bisa berpotensi menghancurkan kehidupan orang lain. Bahkan juga berpotensi menghancurkan tatanan sosial yang ada. Kita masih ingat terbelahnya bangsa kita karena narasi-narasi hoax yang dimunculkan pasca Pilpres. Dan sampai hari ini kita bisa melihat bahwa tatanan sosial kita seringkali diidentikan dengan cebong kampret atau kadrun dan non kadrun seperti itu, sehingga tanpa sadar itu merubah tatanan sosial kita. Orang hidup di dalam kecurigaan, orang hidup dalam ketidaktenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini mengingatkan kepada kita mengenai kuasa perkataan yang dilakukan oleh lidah, yang sangat-sangat mempunyai kuasa. Baik kuasa tersebut kuasa yang merusak atau kuasa yang bisa menjadi berkat. Di dalam perikop kita pada malam hari ini dituliskan bahwa kata-kata yang digerakkan oleh lidah yang sangat kecil tersebut mampu menggerakkan atau memegahkan perkara yang besar. Termasuk hidup kita ini juga sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kemampuan lidah yang sangat luar biasa tersebut, bahkan Yakobus sendiri menulis dan mengatakan bahwa hal yang sangat buruk dan hal yang sangat baik bisa disebabkan oleh lidah manusia. Hal yang sangat buruk diibaratkan seperti api yang mampu menghancurkan apa saja, termasuk menghancurkan kehidupan orang lain dan juga kehidupan kita sendiri. Tetapi melalui lidah juga kita bisa menghadirkan hal yang amat baik, yaitu kita bisa memuji, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Saking berkuasanya lidah, Yakobus menyampaikan akan keliaran lidah itu yang sangat susah untuk dikendalikan.
Bahkan lidah yang seperti api itu, kuasanya itu dari neraka. Wah, sangat mengerikan bukan? Kuasa lidah bagi orang yang tidak mempunyai hikmat Allah sungguh akan mampu menghancurkan kehidupan. Walau lidah itu susah ditaklukkan atau dijinakkan, selama kita sungguh-sungguh meminta hikmat dari Tuhan, maka perkataan yang keluar dari mulut kita bisa kita kendalikan. Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam Yakobus 1 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Di situ dikatakan, saya bacakan ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, hikmat akan menuntun kita, hikmat akan memampukan lidah kita, hikmat dari Allah sendiri yang akan mengendalikan lidah kita. Disinilah dibutuhkan kesediaan kita untuk senantiasa mengandalkan hikmat dari Allah. Perlu untuk tidak terlalu cepat menyampaikan atau berkata-kata, apalagi di dalam situasi-situasi yang buruk atau mungkin situasi-situasi yang panas. Di dalam Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 19 dikatakan di situ kita diajak untuk lambat berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar. Jelas ajakan itu kita diajak untuk lebih mendahulukan atau memperhatikan secara sungguh-sungguh dengan mendengar. Belum-belum karena seringkali kita mengandalkan hikmat atau akal budi kita sendiri tanpa berusaha mencari dengan baik sesuatu di balik peristiwa yang kita dengar atau peristiwa yang kita lihat. Langsung babi-bu kita bisa berkata-kata tanpa lebih dahulu memahami persoalannya dengan baik. Hikmat dari Allah sendiri yang terus kita biarkan bekerja, yang akan menuntun kita di dalam segala hal, termasuk kita dimampukan untuk menahan lidah kita berkata-kata, atau menahan jemari kita untuk menuliskan kata-kata. Semarah apapun, setidak suka apapun, atau bahkan sebagus apapun cerita yang kita dengar, cerita yang kita baca, atau semanis apapun perkataan yang keluar dari idola kita, semua itu harus kita saring dengan hikmat Allah yang bekerja melalui kesediaan kita untuk mau menelaah dan memahami dengan baik segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita baca, atau segala sesuatu yang kita lihat. Hikmat Allah yang akan menguasai hidup kita, hikmat Allah yang menguasai hidup kita tersebut akan menjadikan lidah kita juga tidak sembarangan di dalam mengeluarkan perkataan. Hikmat Allah tersebut yang memampukan setiap perkataan yang keluar dari mulut atau bibir kita itu menghasilkan pujian bagi Allah dalam segala situasi. Mungkin di dalam situasi yang baik-baik saja, dengan mudah lidah kita bisa berucap puji Tuhan atau syukur kepada Allah. Namun dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, apakah kata-kata syukur itu bisa keluar dengan tulus? Ketika hikmat Allah itu tidak bekerja di dalam hidup kita. Seringkali di dalam situasi yang sulit, persoalan baru bisa saja terjadi kalau kita tidak mengandalkan hikmat Allah. Kalau kita tidak mengendalikan lidah kita. Karena apa? Justru seringkali dalam situasi yang sulit, kita dengan mudah cepat berkata-kata, dan akibatnya itu bisa menimbulkan persoalan yang baru dalam hidup kita, yang semakin membelit hidup kita, dan justru akan mempersulit hidup kita sendiri. Dan ketika kita mengandalkan hikmat Allah, itulah yang menjadikan kata-kata yang keluar dari mulut kita
adalah kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang bisa menguatkan, atau kata-kata yang justru bisa menjadikan hidup kita semakin lebih baik. Tapi memang kita juga perlu memahami bahwa kita juga terus-menerus memohon hikmat dari Allah, karena seringkali kita pun dituntut untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan kata-kata. Dalam situasi-situasi yang sulit gitu ya, mungkin saudara-saudara kita yang berada dalam situasi-situasi yang sulit ataupun yang berat, seringkali berondongan kata-kata hikmat kita yang kita anggap berhikmat atau kata-kata dari Alkitab itu justru tidak menguatkan. Itu justru membuat saudara kita atau orang-orang di sekeliling kita merasa kita ini asal ngomong, tidak tahu situasi dan kondisinya. Jadi seringkali hikmat Allah itu juga menuntun kita agar kita juga bisa berdiam diri. Dalam situasi misalnya ketika ada saudara kita yang kehilangan orang yang dicintai, justru berondongan kata-kata itu tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran kita dengan sentuhan yang lembut, itu justru akan menguatkan. Maka dari itu saudaraku dan saudariku, maka kalau kita menyadari hikmat Allah itu yang akan menuntun kita, yang memampukan kita, yang memampukan lidah kita untuk berkata-kata, memampukan lidah kita untuk kita kendalikan. Sesungguhnya perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang sungguh bisa membangun, sungguh bisa menguatkan, sungguh bisa juga membuat diri kita semakin menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kita semua. Maka dari itu, saudaraku, sesungguhnya bukan kata-kata kotor, makian, kebohongan, fitnah, dan hal yang jelek saja sesungguhnya yang bisa membuat situasi, membuat orang lain bisa terluka. Tetapi juga kata-kata mutiara, kata-kata indah yang kita keluarkan bisa jadi membuat saudara dan saudara kita terluka, apalagi kalau situasinya tidak tepat. Yang perlu kita butuhkan adalah sekali lagi hikmat Allah untuk terus kita andalkan, supaya hikmat Allah sendiri saja yang mengendalikan setiap perkataan atau lidah, ataupun saat ini jari jemari kita untuk menulis kata-kata. Dan hikmat tersebut bisa kita dapatkan, hikmat Allah tersebut bisa kita senantiasa dapatkan melalui kesediaan diri kita untuk membuka diri bagi karya Allah. Baik melalui pembacaan Alkitab, baik melalui bertukar pikiran dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman, atau dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Jadi hikmat Allah itu perlu terus kita minta, supaya seluruh hidup kita, supaya lidah kita juga ini, dan jemari kita juga mampu mengeluarkan kata-kata yang bisa membangun diri kita, membangun orang lain, dan nama Allah semakin ditinggikan. Hikmat Allah saja yang memampukan kita untuk tidak waton mangap. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jikalau firman-Mu pada malam hari ini kembali mengingatkan kami agar kami senantiasa mengandalkan hikmat dari-Mu ya Tuhan. Sehingga keseluruhan hidup kami, lebih lidah kami mampu kami kendalikan karena hikmat yang dari-Mu. Sehingga perkataan kami boleh menguatkan, perkataan yang kami keluarkan juga boleh membangun diri kami di orang lain, jadi kabar sukacita bagi orang lain. Dan kami juga mampu menahan diri untuk tidak senantiasa mengeluarkan kata-kata yang justru kadang-kala bisa melemahkan orang lain. Ajar kami
Biarlah hikmat-Mu sendiri di dalam Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerjakan itu semua. Ya Bapa, kami berdoa untuk situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati situasi ini Tuhan, sehingga situasi ini boleh cepat berlalu. Kami bersyukur jika di banyak tempat pandemi ini juga boleh terasa penurunannya, tetapi kami juga terus berdoa agar kami dan semua saudara-saudara kami juga tetap taat untuk menjalankan protokol kesehatan yang ada. Begitu pula dengan proses vaksin yang terus berjalan, Tuhan juga berkati sehingga boleh berjalan dengan baik, sehingga kekebalan komunitas bisa cepat terbentuk, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Walaupun kami tahu Tuhan, walaupun pandemi ini tidak akan sungguh-sungguh berlalu, tetapi kami percaya melalui ketaatan kami dengan terus menjalankan protokol kesehatan, menjadikan kami terus bisa melindungi diri kami, begitu pula dengan melindungi orang-orang di sekeliling kami. Tapi kami yakin di dalam kuasa-Mu, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dari atas muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GTC Jepara Pemanan Yogyakarta. Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus kuatkan kami di dalam kami melayani Engkau. Baik anak-Mu yang telah Engkau pilih menjadi gembala di GTC Jepara Pemanan Yogyakarta, maupun setiap pengurus yang Tuhan telah percayakan untuk bersama-sama dengan anak-Mu melayani Engkau. Begitu pula dengan seluruh jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan saat ini situasi pandemi membuat situasinya banyak berubah. Tetapi kami percaya cinta kasih-Mu tidak pernah berubah. Cinta kasih-Mu yang senantiasa menjadikan kami semakin sadar bahwa pelayanan yang kami kerjakan bukan untuk kami, tetapi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajari kami terus untuk mempunyai kreativitas, ajari kami untuk terus mampu mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, dengan kreativitas untuk memajukan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami ini. Kami yakin Tuhan dengan semangat yang terus kami hidupi, bahwa kami melayani Sang Kepala Gereja, yaitu Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, membuat kami terus menyalakan api semangat itu di dalam perjalanan kehidupan kami semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuhan senantiasa jagai kami, Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa melimpahi dengan cinta kasih Tuhan. Begitu pula kami semua Tuhan, mampu untuk senantiasa menghadirkan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Sehingga melalui cara hidup kami Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan oleh banyak orang. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani penilaian tengah semester, ataupun yang juga akan menjalani penilaian tengah semester. Tuhan senantiasa memberkati walaupun mereka masih harus bersekolah ataupun mengerjakan setiap PTS dari rumah, tetapi kami percaya kecerdasan, kepandaian, kesehatan yang dari Tuhan senantiasa Tuhan melimpahkan bagi anak-anak kami, baik yang dulu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Dan intinya kami juga berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga yang ada di GTC Jepara Pemanan Yogyakarta dengan segala macam problema yang ada. Kami tahu Tuhan, ketika hidup kami saat ini ada di dalam hal-hal yang menurut kami tidak baik, baik persoalan ekonomi, baik persoalan kesehatan, baik persoalan relasi. Kami tahu yang kami perlukan adalah saat ini terus bersandar padamu, yang kami tahu kami terus memohon hikmat darimu, sehingga setiap langkah yang kami ambil adalah datangnya dari Engkau. Dan kami percaya kami mampu menghadapi setiap persoalan, dan kami pun percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan di dalam kehidupan kami semuanya. Nantinya kami juga berdoa untuk para diuswamu, baik jemaat-Mu ataupun orang tua kami yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa limpahi mereka semua dengan kesehatan yang baik, terlebih Tuhan kekuatan iman di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Kami serahkan sepenuhnya jemaat-Mu dari yang paling kecil sampai yang paling sepuh hanya di dalam tangan kuasa dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa limpahi bangsa kami dengan kerukunan, kedamaian, terlebih para pemimpin bangsa kami kiranya mampu memimpin dengan baik untuk kepentingan segala lapisan masyarakat, bukan hanya kepentingan sekelompok elit yang ingin menguasai negara kami, yang ingin mendominasi di negara kami ini. Mampukan Presiden mempunyai ketegasan, sehingga Presiden kami Bapak Jokowi juga mampu dengan tegas memimpin bangsa ini,
sehingga bangsa ini boleh mewujudkan cita-citanya masyarakat yang adil dan makmur dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkannya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara serta saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.